Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بمبلغ مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى حضرة الشيخ جلالي المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ أحمد بن محمد السوي المالك وإلى حضرة الشيخ جيسان عبد الصمد وإلى حضرة الشيخ عبد الحق القدر وإلى حضرة الشيخ مكرم وإلى حضرة الشيخ عبد الفتاح بن كاسي وإلى حضرة جميع المشايخ وجميع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة النساء di ayat yang ke-84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh yang saya hormati, jamaah Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur kembali atas karunia limpahan rahmat hidayah serta inayah. Subuh ini Allah berikan kita kesempatan kembali untuk bisa melaksanakan ibadah, terlebih bisa melaksanakan kembali sholat subuh dengan berjamaah. Salawat berserta salam semoga tercurah dan terlimpah juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insya Allah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita berada di tanggal 1 Jumadil Akhir. 1 Jumadil Akhir, Rajab, Sofar, puasa. Puasaan lagi kita. Bentar lagi ya. Alhamdulillah panjang umur, sehat, sehingga Allah masih memberikan kita terus istiqomah. Dan mudah-mudahan waktu yang diberikan ini menjadi waktu yang maslahat bagi kita, manfaat, terlebih bisa mendekatkan diri dengan Allah sepanjang waktu, dan kita mudahan semua husnul khatimah insyaallah. Dan hari ini juga tanggal 22 November. Kejutan apa nih? Mau diberikan kejutan apa nih buat guru nih? Ini kan hari guru. Ini hari guru nih. Kayaknya ada hadiah khusus ini. Hari guru ya hari ini. Masya Allah. Semua yang jadi guru-guru mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Diberikan manfaat ilmunya oleh Allah. Dan mudahan menjadi berkah dalam ilmunya, dalam kehidupannya. Semua guru diberikan kesehatan oleh Allah. Walaupun penghormatan guru itu tidak mesti harus tanggal 22 Bang. Setiap saat, setiap waktu kita doakan guru tuh. Jangan tanggal 22 aja didoain. Emang setahun sekali apa guru hidupnya? Tiap saat, tiap waktu bawa oleh kita. Karena ada bahasa tuh, wa masyayikhina itu guru-guru kami.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina gitu kan. Wa li jami'al mu'minina wal mu'minat. Itu minta ampun tuh. Ya Allah minta ampun ya Allah diriku, orang tuaku, para guru-guruku dan jami'il muslimin wal muslimat seluruhnya. Mintakan ampunan oleh kita. Itu doa kita dari guru-guru. Dan hari ini negara memberikan fasilitasnya, diperingati hari ini adalah tanggal 22 November Hari Guru. Alhamdulillah. Punya guru-guru panjang umur lah insyaAllah. Amin. Banyak rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Kalau dilihatin dari bahasa ini adalah paknya itu pak waqiah di dalam menjawab syarat yang diperkirakan sebetulnya. Jadi perkiraannya itu idza takasalu anil qitali faqatil fa innaka mansurun ala kulli halin wa lam yajtama'at 'alaika ahlul ardi jami'a. Kenapa tiba-tiba langsung faqatil itu? Fa itu biasanya kan harap jawab. Berarti kalau ini adalah jawabannya harus ada syarat. Syaratnya di mana? Dibuang. Asalnya itu perkiraannya itu bila mana mereka itu malas untuk berperang, faqatil, maka berperanglah kau. Itu maksudnya. Siapa yang dimaksudkan itu? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah itu perang. Walaupun sendirian. Bila mana semua muslimin pada masa itu malas, tidak mau perang, tidak mau ngikutin Nabi Muhammad, tidak mau nolong Nabi Muhammad, faqatil. Perang aja kau sendirian. Waqatil peranglah engkau fi sabilillah di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Tidak dibebani memang illa nafsaka. Melainkan diri engkau seorang. Makanya karena berdasarkan keterangan ini berarti ini khususiat untuk Nabi. Seolah-olah Allah menyuruh Nabi ketika orang-orang tidak mau perang. Kalau Nabi berangkat aja dah. Innahu idahum bil harab la yarji'u hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwih. Nabi itu kalau sudah disuruh oleh Allah perang, tidak akan Nabi balik ke rumah kecuali ada keputusan Allah dan Rasulnya untuk menjadikan apa yang terjadi antara dirinya dengan musuhnya. Nabi itu pantang balik. Kalau sudah pakai baju perang tuh enggak mungkin Nabi melepaskan kembali baju perang sebelum perang. Kalau kita kan lain, sudah pakai baju perang pun balik lagi. Balik lagi. Kalau Nabi itu enggak. Pokoknya kalau sudah baju perang dipakaikan oleh Nabi, mau ikut atau tidak pokoknya. Perang, waktu perang balik. Berangkat aja dah. Hal ini terjadi itu ketika di tahun keempat ini tuh. Kan di tahun kedua itu terjadi perang Badar. Kalah kafir itu kan. Ketika kekalahan itu terjadi ke kafir, sebelum mereka pulang itu Abu Sufyan pimpinan kafirin pada waktu itu, karena Abu Jahal mati kan,
di medan perang, di Badar. Dia teriak-teriak. Kalau bahasa kita tuh, Muhammad, lu jangan sombong dulu lah. Gua tantang nanti di Badar di tahun sekian, tahun keempat, tahun depan. Gue tantang lagi di sini. Jadi nantangin tahun depan perang lagi di Badar. Itu Abu Sufyan tuh teriak-teriak. Janji pokoknya tahun depan akan datang lagi ke Badar. Nabi hanya bisa mengucapkan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau memang Allah berkehendak, oke lah kata Nabi. Itu. Nah di tahun ketiga terjadi perang Uhud. Ternyata di peperangan Uhud itu seimbang. Walaupun asalnya mukmin dapat. Tapi karena kelalaian, tidak mau manut dengan Nabi, akhirnya kalah. Padahal asalnya mereka yang kalah, lalu berbalik mukmin yang kalah. Jadi seimbanglah taruh. Nah di tahun keempatnya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Abu Sufyan, bahwa mereka akan datang di tahun itu untuk perang lagi di Badar. Karena otomatis nih janji harus ditepati nih. Nabi dengan pasukan mukmin ketika itu menyiapkan semuaan. Cuman kan karena sudah gembosannya orang-orang munafikin pada waktu Uhud, di padang Uhud kan berhasil tuh. Terutama yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu membelok tuh 300 orang-orang yang iman pada waktu itu membelok jadi munafikin semua. Tidak tanggung. Makanya kalau bicara tentang masalah nama itu tidak jadi jaminan. Walaupun nama itu menjadi sebuah doa. Tapi kalau gaulnya salah, Abdullah bin Salul itu loh. Namanya kan Abdullah. Tapi tokoh munafik paling sentral itu. Dulu namanya juga ada Abdurrahman. Hafidh Quran luar biasa. Bunuh Sayyidina Ali. Padahal namanya Abdurrahman. Makanya pantas di dalam Quran itu Allah memberikan bimbingan kan lewat kisah Siti Maryam. Setelah ibundanya itu melahirkan, falamma wada'atha qalat rabbi inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa sammaituha Maryam. Pertama ketika lahir itu dinamain Maryam. Yang kedua didoain. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain. Yang ketiganya wa kaffalaha Zakaria. Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa kaffalaha Zakaria. Lalu Allah terima nazarnya ibundanya Maryam itu. Lalu dididik dengan didikan yang baik. Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Wa ambataha nabatan hasana itu adalah didikan yang baik. Siapa yang didiknya? Wa kaffalaha Zakaria. Yang mengasuhnya adalah Nabi Zakaria. Berarti itu menunjukkan kalau diri seseorang itu pengen baik, pertama dihasilkan dari keluarga yang baik-baik dulu. Ibundanya Siti Maryam kan Hanah binti Fakhur. Suaminya Imran, orang soleh dua-duanya. Lahirlah seorang anak, namain yang anak yang baik Maryam. Maryam itu jauh dari sentuhan. Tidak akan mungkin Maryam itu berzina. Karena dari segi namanya saja sudah jadi doa. Lain dengan Maryam tetangga kita. Maryam tetangga kita tuh hamil 2 kali. Ini Maryam tuh jauh dari sentuhan. Lalu yang ketiga,
diberikan doa dari orang tua. Dari sejak kecil dipupuk doa. Makanya kan orang tua kita suka ada ayun ngambing tuh. Ngambing kan? Bukan kambing, ngambing. Asrokol badru alaina gitu, didoain, gunting rambut, ditahnik. Itu titip doa. Mudahan panjang umurnya, sehat badannya, marak rezekinya, jauhkan balahinya. Wah tuh, pokoknya dari sejak kecil tuh. Doanya mabruk aja semua. Itu terus titip doa. Lalu setelah itu baru didik dengan didikan yang baik. Ke siapa? Orangnya yang mendidiknya yang baik pula. Itu. Jadi kalau seandainya dia sudah nama baik, didikan orang tua sudah baik, tapi kalau ternyata yang mendidiknya salah, wah, kacau juga. Jadi disinilah. Ini Abdullah bin Salul juga begitu. Karena didikan lingkungannya salah, akhirnya dia jadi pelopornya orang-orang yang munafikin. Gak tanggung tuh. Maka di tahun keempat itu, sahabat ini agak-agak malas gitu perang tuh. Terlebih ada hasutan pada waktu itu, dihasut oleh Nuaiman. Ada Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i. Dia ini orang kafir, tapi menyusup. Jadi ketika itu kan Abu Sufyan itu sudah janji, di tahun depan aku akan datang ke Badar. Tapi begitu waktunya, Allah masukkan ke dalam hati mereka itu rasa takut. Nah inilah yang disebutkan oleh Allah, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudahan Allah menahan kekerasannya orang-orang yang kafir. Maksudnya ba'sa ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru itu Allah sebutkan di dalam ayat yang lalu di dalam surat Ali Imran itu kan sudah disebutkan bahwa mereka itu dimasukin oleh Allah rasanya rasa ketakutan yang luar biasa. Sehingga Abu Sufyan dengan pasukan itu yang harusnya pada waktu itu dia datang ke Badar, ini enggak datang satupun. Enggak ada yang datang satupun. Cuman ya biasa. Kalau triknya orang kafir itu kan enggak mau disebut kalah. Makanya sebelum dia itu memutuskan tidak akan datang, disuruhlah Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i datang ke Madinah untuk menggebosi mereka. Ini yang tertuang di dalam ayat Al-Quran yang lain kan disebutkan. Bahwasanya alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang kafir itu sungguh telah menghimpun orang-orang yang lain pada jama'ul lakum. Itu seolah-olah mereka itu digambarkan bahwa pasukan kafirin sudah siap menggempur Madinah. Sehingga orang-orang yang mukmin itu merasa gini-gini juga. Padahal sebetulnya mereka itu menggembosi itu supaya mereka itu dikira tidak takut. Padahal sebetulnya mereka sudah takut. Sudah takut ya. Tapi Nabi itu ketika digembosi seperti itu tuh tenang aja Nabi. Kata Nabi, insya Allah kami hadir. Pokoknya apapun yang terjadi, kata Nabi, saya hadir nanti kamu. Apapun yang terjadi pokoknya. Kita berangkat saja. Akhirnya Nabi berangkatlah dengan 70 penunggang kuda yang handal, berikut dengan para tentara yang ketika itu berjumlah hampir 1.500 sahabat. Karena sudah mulai banyak pasukan. Atur strategi, berangkat langsung ke Badar.
Di Badar itu selama 8 hari. Di Badar tuh. Ditungguin terus-terusan. Kok nggak muncul-muncul Abu Sufyan? Ini mau perang nggak? Gitu. Pokoknya pasukan Nabi itu ya, kalau sudah disuruh perang tuh kayak mau rebutan sembako gitu. Kalau kita kan siapnya kan rebutan sembako loh. Kalau ngantri juga gitu kalau sembako. Kalau Nabi tuh ngantri pengen perang dengan Nabi. Kembali kita nih. Kalau kita disuruh perang paling ngacir semua. Nggak mau ngantri. Kalau sahabat Nabi tuh kalau sudah trompet perang itu Nabi nyuruh, wah udah paling depan tuh orang-orang tuh. Kayak rebutan kerupuk aja gitu. Pengen gitu mati itu. Pengen mati di hadapan Nabi itu. Saking yakinnya dengan Nabi itu. Makanya kata Nabi, faqatil fi sabilillah, kalaupun misalkan engkau itu enggak ada yang mau, berangkat aja sendirian. Cuman Allah kan nyuruh waharidil mu'minin. Waharidil mu'min itu gerakanlah, kerahkan. Berikan semangat orang-orang yang mukmin juga supaya mau berperang itu. Nah, itu digerakkan oleh Nabi. Akhirnya mau, berangkatlah 1.500 pasukan. Dengan berikut penunggang kuda 70 orang. Wah, berangkat ke Badar. Datang ke Badar itu begitu waktunya, gak ada yang muncul. Kan di Badar itu pasar kalau Badar. Kalau bahasa kita tuh itu Badar tuh pasar, tempat pertemuannya pedagang-pedagang Arab setahun sekali di situ. Itu dari Jazirah Arab, datang dari Yaman, dari Syria, dari Lebanon, itu ketemu di situ. Jadi itu tempat strategis itu untuk pertransaksian jual beli pada waktu itu. Nah, perang terjadi di situ. Tapi karena itu orang-orang kafir Mekah itu ternyata tidak hadir, sementara perdagangan kan kumpul di situ. Dimanfaatkanlah oleh orang mukmin. Akhirnya jualan. Itu. Jualanlah mereka itu di situ. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah, mereka mendapatkan keuntungan. Kan di dalam surat Ali Imran sudah disebutkan, mereka balik mendapatkan keuntungan yang melimpah. Maksudnya itu karena mereka perang tidak terjadi, tapi dagangnya laris. Itu yang bawa kuda tadinya mau dijadikan perang, jual aja di situ. Yang bawa pedang-pedang bagus yang tadinya untuk perang, dijual aja di situ. Itu perbekalan yang tadinya untuk perang itu dijual aja sekalian di situ. Dapat keuntungan hasil jualan dan perang tidak terjadi. Akhirnya pulang ke Madinah mendapatkan keuntungan yang melimpah. Kenapa Abu Sufyan dengan tentaranya itu tidak mau datang ke Badar itu? Karena ada rasa takut. Diberikan oleh Allah rasa takut yang luar biasa. Dan itulah salah satu karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu diberikan oleh Allah ar-ru'ba. Ru'ba itu rasa takut yang berlebihan. Jadi kalau Nabi mau nyerang ke satu tempat, sebulan lagi mau datang ke situ, itu orang situ tuh sudah takutan dengan Nabi. Gak tanggung, sebulan lagi. Jadi rasa takutnya itu berlebihan. Sehingga orang-orang situ tuh kalau dengar Nabi Muhammad mau nyerang, wah udah gak bisa tidur dia semingguan. Padahal sebulan lagi Nabi Muhammad mau hadir ibarat. Itu ar-ru'ba. Kelebihan untuk baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Dan Allah asyaddu ba'sa, itu kerasnya lebih keras lagi. Kalau orang kafirin itu keras, Allah tuh lebih keras lagi. Bahkan wa asyaddu tankila, lebih keras lagi siksanya itu.
Lebih keras lagi pokoknya. Lalu kalau kita bertanya misalkan, kenapa sih Nabi kok berani gitu? Kan Nabi juga manusia, ada mati juga kan gitu. Tapi kok berani gitu Nabi? Karena Nabi itu diberikan jaminan oleh Allah. Di belikatnya itu kan di sebelah kiri itu ada tanda kenabian. Segitiga. Nah, itu ada tulisan. Tawajjuh kaifa syi'ta. Fa innaka mangsurun. Jadi dalam tulisannya itu berhadaplah engkau kemanapun yang kau mau. Fa innaka mangsurun. Maka engkau itu ditolong. Jadi itu adalah jaminan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Kemanapun Nabi, tidak akan bisa orang-orang itu mendolimi Nabi atau membunuh Nabi. Gak bakal bisa. Karena bagaimanapun Nabi, kemanapun arahnya Nabi, Allah tolong. Makanya Nabi itu walaupun sendirian nih ibaratnya, ya sudah berangkat perang berangkat. Karena tugas Nabi Muhammad itu lengkap. Bukan hanya urusan kenabian, tapi urusan pula kenegaraan, urusan kekeluargaan, urusan antar negara, urusan politik, urusan dagang. Nabi itu lengkap. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu ada urusan keluarga aja, ada urusan menggerogoti penyakitnya aja, ada urusan hanya berdasarkan kepada kerajaannya saja. Nabi Muhammad itu semua. Makanya kita itu bersulit tauladan kepada orang yang ada semuaan di situ. Mau jadi apa kita, suri tauladannya ada di Nabi. Mau jadi jenderal perang, Nabi memang jenderal perang. Mau jadi ulama, memang Nabi juga ahli ilmu. Mau jadi baik di rumah tangga, memang Nabi paling bagus di rumah tangga. Mau jadi pebisnis, memang Nabi juga pedagang. Mau jadi pemerintahan, memang Nabi juga pemimpin pemerintahan. Mau jadi apa? Mau jadi ahli politik, memang Nabi ahli politik. Ayo. Apa enggak ada di diri Nabi? Semua lengkap di Nabi. Makanya tidak salah Allah menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Karena memang semuaan ada di diri Nabi. Lalu yang kedua, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. May yashfa', siapa yang menolong syafa'atan hasanatan dengan pertolongan yang baik, yakun maka jadi baginya lahu baginya nasibun, ada bagian minha dari itu hasanah. Wa man yashfa', siapa orang yang menolong syafa'atan sayyi'atan dengan pertolongan yang buruk, yakun lahu kiflun, maka baginya pula ada kiflun, akan menanggung beban akibatnya minha dari kejelekan itu. Wa may yashfa', ini adalah tahrid. Jumlahan jadi tahrid yang diperintahkan itu untuk mendorong pada Nabi dan berikut orang yang mukmin agar mau berperang dengan pertolongan-pertolongan yang baik. Karena di dalamnya ada bagian dari hasil yang diusahakan itu. Kata Allah, siapa yang menolong dengan pertolongan yang baik, pertolongan yang baik itu yang dimaksudkan itu akur dengan ketentuan hukum syar'i, maka yakun lahu nasibum minha, maka baginya ada bagian dari kebaikan itu. Syafaat bahasanya. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu kan as-su'alul khair lil ghair.
minta kebaikan dari orang lain. Itu syafaat disebutnya. Sebagaimana kita mengharapkan syafaat dari Nabi, kan minta kebaikan itu dari Nabi untuk kita. Kita ini kan orang lain. Jadi itu syafaat disebutnya. Maka keluar dari ini termasuk di dalamnya ada misalkan sebuah doa yang dipanjatkan oleh kita. Itu kan syafaat juga. Bahkan dalam hadis kan disebutkan man da'a li akhihil muslim bi dhahril ghaib istajiba lahu wa qala lahul mulk wa laka mislu dzalik. Siapa orang yang berdoa untuk saudara yang muslim ketika sembunyi-sembunyi, bi dhahril ghaib itu sembunyi-sembunyi maksudnya. Maka diijabah doanya. Bahkan malaikat itu pun juga berkata, wa mislu dzalik. Dan itu ijabahnya doa pun untuk engkau juga. Itu adalah bagian syafaat yang bagus yang diberikan oleh kita kepada mereka. Maka kita pun dapat bagian juga. Yakun lahu misluha. Jadi ketika kita itu berbuat baik dari kejauhan, orang lain dapat doa itu, dan kita pun juga dapat. Ini adalah yang disebutkan wa may yasfa syafaatan hasanah. Jadi siapa yang menolong kita dengan pertolongan yang baik, maka yakun lahu hasnasibum minha. Kita pun dapat dari bagian itu. Sebaiknya ketika yang ditolong itu dalam sebuah keburukan, maka kita pun juga akan dapat juga penanggungannya. Jadi ini harus jadi catatan buat kita ya. Bahwa yang dilakukan oleh kita itu kira-kira kita ini dapat bagian kebaikan apa keburukan gitu. Jangan sampai orang yang ditolong oleh kita tuh kitanya dapat keburukan. Karena kalau dalam kebaikan itu nasibun bahasanya. Ada bagian untuk kita. Tapi dalam keburukan sayyi'ah itu bahasanya kiflun. Kiflun itu kan sesuatu yang menjadi beban. Kiflun tuh akan menanggung beban kitanya tuh. Beban dari kejelekan yang sudah kita aturkan untuk orang lain, itu kita sendiri yang mikul. Orang lain misalkan kita tolong untuk maksiat, kita pun kebagian juga pikulan maksiat itu. Udah tahu nih orang tuh senang judi gitu. Dikasih modal. Ya main judo lagi. Udah tahu main slot terus-terusan gitu. Dikasih duit oleh kita, ya main lagi. Jadi hal-hal yang membuat mereka itu bangkit kembali dalam kejelekannya, lalu kita tolong dalam kejelekan itu. Emang kita nggak dapat apa-apa gitu? Kiflum minha gitu, menanggung daripada apa yang dilakukan itu. Beda halnya dengan kebaikan. Kebaikan itu nasibun minha, ada bagian dari kebaikan itu. Kebagikan, bahasa itu nasibun. Kebaikan. Ada bagian dari kebaikan yang diberikan oleh kita. Sehingga gini, kalau misalkan kita itu memberikan sesuatu kebaikan di masjid ini, maka setiap orang yang beribadah di masjid ini, kita pun kebalikan itu kebagian juga. Itu maksudnya itu nasibnya tuh. Kalau kita itu membayari lampunya masjid ini, maka setiap lampu itu menyala, kebaikannya itu kebagian juga kita. Itu maksudnya itu. Setiap lampu itu nyala, kebalikan itu kita. Kebagian terus-terusan gitu kan. Airnya misalkan kita bayari, setiap orang yang pakai itu air, kebagian pulang kita. Keren tuh kan, nasibun kan itu.
Kebagian kalau orang itu kebagian dari pahala wudunya misalkan 100%, kita pun 100% juga. Jadi itu nasibun bahasanya. Tapi kalau misalkan dari yang ditolong oleh kita adalah kejelekan, kiflun minha, nanggung beban kita. Nanggung bebannya itu bukan hanya dari perorangan. Pokoknya dari setiap orang yang ditransferkan oleh dia. Dari dia ke dia juga. Dari dia ke dia. Semuaan jadi dapat. Macam orang yang melakukan peribaan kan gitu. Dari mulai orang yang bawanya, yang nyatatnya, yang ngambilnya, yang jadi saksinya, yang makannya. Bukan ke bawah itu semuaan. Itu maksudnya itu. Jadi kiflun itu menanggung beban akibat yang dilakukan oleh kita. Maukah kita kiranya sudah mati pun menanggung beban itu? Nauzubillahi min dzalik. Berapa manusia nanti yang berbuat hal yang tidak bagus yang pernah kita tolong misalkan dari kejelekan itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa kana Allah dan Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu muqita itu kuasa. Ada yang menyebutkan kalau Ibnu Abbas itu muqita itu maha mengetahui. Muqita itu. Ini sudah jam 6 lebih ya. Entah sana capek. Dah sampai situ dulu. Sampai sini dulu, mudah-mudahan kita bisa meniru dengan akhlaknya para sahabatnya yang ketika diseru untuk berjihad di jalan Allah tuh karena takut-takutnya mereka tuh. Dan juga kita bisa meniru dengan apa yang difirmankan oleh Allah untuk menolong segala kebaikan dan menjauhi segala menolong untuk keburukan. Cukup sudah apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلمين أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.